Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Jelas ya suara saya. Kita memasuki sekarang materi regresi linier sederhana. Ya. Untuk capaian pembelajaran mengenai regresi linier sederhana ini, ya, diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan dan menerapkan analisis kolerasi antara dua peubah dan analisis regresi linier sederhana. Peubah itu bisa kita katakan juga sebagai variabel. Oke, untuk agenda hari ini, ya, definisi korelasi linear. Kemudian yang kedua, uji korelasi. Tiga, definisi regresi linear. Yang keempat adalah mengenai prosedur metode regresi linear sederhana. Oke, ini waktunya pretest ya. Tapi kita ini ya langsung ke korelasi aja ya. Korelasi. Korelasi ada antara dua variabel ketika nilai satu variabel berkaitan dengan nilai variabel lain. Koefisien korelasi linear itu simbolnya adalah huruf R. R ini merupakan ukuran numerik dari kekuatan hubungan antara dua variabel. Ya. Jadi ini ada ini kalau misalkan peluang, kalian tahu peluang ya, yang namanya peluang itu ya antara 0 sampai 1 gitu. Ya. Peluangnya berapa? Negatif 1,5 aneh gitu. Atau negatif 0,5 aneh. Atau bilangnya 1,5 aneh ya. Ya jawabannya harus 0 sampai 1. Peluangnya berapa? 0,5, 0,7 gitu. Nah, tapi kalau kolerasi itu negatif 1 sampai 1. Ya. Ini ya, negatif 1 ya, sampai 1. Gitu. Ya, negatif 1 sampai 1. Nilai R selalu antara 1 dan negatif 1. Inklusif. Ya, jadi negatif 1, 1. Kalau inklusif itu berarti 1 sama negatif 1-nya itu masuk. Kalau eksklusif ya 1 dan negatif 1-nya nggak masuk. Tapi kalau misalnya kolerasinya 1 atau negatif 1 itu masih bisa gitu loh. Ya, tapi kalau misalnya sudah negatif 1,01 atau 1,01 sudah nggak bisa. Nilai semua nilai atau bisa tuliskan seperti ini ya, negatif 1, 1 ini ya. Ini inklusif ya. Jika sebuah nilai dari salah satu variabel diubah ke skala yang berbeda, nilai R tidak berubah. Nilai R tidak dipengaruhi oleh pilihan X atau Y. Tukarkan semua nilai X dan Y dan nilai R tidak akan berubah. R mengukur kekuatan hubungan linear. Ini tidak dirancang untuk mengukur kekuatan hubungan yang tidak linear. Jadi ini hubungan linear ya. R sangat sensitif terhadap pencilan, dalam arti bahwa pencilan tunggal dapat secara dramatis mempengaruhi nilainya. Oke, tahu pencilan ya? Pencilan itu adalah suatu hal yang luar biasa, bisa saja sangat besar atau sangat kecil. Untuk mendeteksi pencilan kita menggunakan apa? Menggunakan box plot ya. Oke. Jadi nanti kalau kalian mengerjakan tugas besar, kalian ingin menganalisis kolerasinya, ada pencilan apa tidak, kalian bisa memvisualisasikan data tersebut ke dalam box plot, dalam bentuk box plot. Oke, kemudian di sini ada nilai kritis ya, nilai kritis negatif 0,811, 0,811 ya, nilai kritis ini berdasarkan nilai kritis ini kalau misalnya kurang dari 0,811 berarti tidak ada kolerasi atau bisa juga dikatakan tidak ada hubungannya.
Kalau lebih dari 0,811 atau kurang dari negatif 0,811 berarti ada kolerasi gitu kan. Ini contoh data ya, dua data kolerasinya R sama dengan 0,988 berarti letaknya di sini gitu. Ya, kalau misalnya 0,755 ya letaknya di sini gitu kan. Sebelah kirinya 0,811 gitu. Nah, ini scatter plot ya. Ini scatter plot ya, bisa positif kolerasi ya. Ini tanpa kolerasi, tidak ada kolerasi, ini negatif kolerasi. Ini non linear ya. Oke, sekarang kalau kita fokusnya ke hubungan linear ya, ini kolerasinya positif ya, bisa dilihat ya. Nah, ini negatif. Kenapa ini kolerasinya positif? Karena ini kemiringannya positif gitu loh ya. Untuk melihat kemiringan itu kan seperti ini dibagi ini ya, gitu kan, ya kan, ini positif ya. Tapi kalau ini kan negatif, ini positif bagi negatif, ini kan negatif ini, ya kan. Jadi kalau misalnya ini sumbu X ya, ini sumbu Y ya. Berarti kan kalau ke kanan ini kan berarti kan positif, kalau ke kiri kan negatif, ya kan. Gitu. Oke, paham ya maksud saya ya. Jadi kalau ini kemiringan positif, ini kemiringan negatif gitu loh. Ya, jadi ini kolerasinya ya juga ini kolerasi positif, ini kolerasi negatif. Artinya apa kolerasi positif ini? Artinya semakin naik nilai X, maka semakin naik nilai Z. Begitu juga sebaliknya, semakin nilai X-nya berkurang, maka nilai Z-nya juga berkurang. Beda dengan ini, semakin nilai X-nya naik, maka semakin turun nilai Z. Begitu juga sebaliknya, semakin turun nilai X, semakin naik nilai Z. Oke, sampai sini bisa dipahami ya? Bisa, Pak. Oke. Nah, ini untuk menentukan rumus apa? Ini rumus untuk menentukan nilai kolerasi ya. Kolerasi person ya. Ini R sama dengan N sigma XZ dikurangi sigma kalikan sigma X kalikan sigma Z dibagi akar N sigma X kuadrat minus sigma X pangkat 2 kemudian kalikan akar N kalikan sigma Z kuadrat sigma Z kuadrat. Nah, di sini penulisan sigmanya dibuat ringkas ya, tapi maksudnya gini. Maksud dari penulisan sigma XZ ini, misalnya sigma XZ ini ya, itu maksudnya adalah ini ya. XI, JI, I sama dengan 1 sampai N. Maksudnya seperti itu. Nah, makanya simbol I sama simbol N ya, ini dihapus karena dianggap kalian sudah paham gitu. Sudah tingkat lanjut ya. Jadi nggak perlu ditulis seperti ini. Nah, di sini ada N, sigma X kuadrat, sigma X kuadrat, sigma XY, ada R, koefisien kolerasi untuk data sampel, dan juga ada rho, koefisien kolerasi linear untuk data populasi. Uji hipotesis untuk kolerasi, gitu kan? Uji hipotesis untuk kolerasi. Kalian sudah tahu ya mengenai uji hipotesis pertemuan yang lalu, ya. Nah, di sini juga kita menggunakan uji hipotesis karena untuk menentukan oh ini ada korelasi, oh ini tidak gitu.
Kalau memang gampangnya itu kan pakai tadi ya, pakai 0,811 itu nilai kritisnya dan negatif 0,811. Tapi untuk prosedurnya ya, oh ini korelasi, berkorelasi, oh ini tidak gitu kan. Nah ini ada prosedur hipotesisnya, yaitu kita menggunakan H0 itu sebagai rho sama dengan 0, H1 rho tidak sama dengan 0. Jadi ini uji hipotesisnya adalah dua sisi gitu ya. Nah, R-nya ya, ini rumusnya tadi seperti ini ya. Jadi H0 H1 gitu. H0 H1 ini ya bentuknya seperti ini ya. Jadi rho tidak sama dengan rho sama dengan 0. Jadi jangan ditulis di sini R tapi rho karena kolerasi di sini yang di hipotesis ini merupakan kolerasi untuk populasi. Nah, tolak penolakan. Tolak H0 jika nilai R mutlak itu lebih dari R tabel. Atau kita menggunakan nilai P ya dari uji T, statistik uji T hitung. T sama dengan R per akar 1 min R kuadrat per N min 2. Daerah penolakan tolak 0 jika nilai P value kurang dari alfa. Mengenai ini sudah saya jelaskan ya pada waktu kita membahas mengenai uji hipotesis. Nah, kalian mau menggunakan metode P value atau metode tabel gitu ya. Oke, sama aja. Contoh kasus. Ya, biaya sepotong pizza dan tarif Subway. Subway itu kereta bawah tanah ya. Oke. Nah, pas harga pizzanya 0,15 ya, dolar gitu kan. Tiket kereta bawah tanah 0,15. Saat harga pizza 0,35 ya, harga tiket kereta bawah tanah 0,35. Dan nah ini kan sama ini sama ya 100 tapi pernah ya pas harga pizzanya 1,25 dolar ya harga tiket bawah tanah 1,35. Ini ya, sempat berbeda ya tapi juga seringkali sama ya. Nah kita lihat di sini ya, X itu adalah harga pizza, Z itu adalah apa namanya nilai harga tiket kereta bawah tanah. Tentunya dalam menentukan harga tiket bawah tanah, manajemen tidak melihat harga pizza. Ya, begitu juga ketika yang memiliki punya yang apa namanya yang memiliki hak untuk menentukan harga pizza juga tidak melihat harga Subway. Cuman seringkali kebetulan harganya sama gitu. Nah, dari sini kan nanti kita bisa ya memprediksi harga tiket Subway atau tiket kereta bawah tanah ini berdasarkan apa namanya harga pizza gitu, harga sepotong pizza gitu kan. Nah, kemudian kita menggunakan ini rumus yang tadi ini R ini ya, kita masukkan komponen-komponen yang dibutuhkan ada X kuadrat, Y kuadrat, X ini kan, sehingga kita dapatkan sigma X kuadrat, sigma Y kuadrat, sigma XY sampai sigma Z dan sigma X. Nah, sehingga didapatkan 0,988. Untuk hipotesisnya ini ya, ini H0 ya, karena wajib sama dengan, kemudian ini adalah H1. Ya. Kemudian daerah penolakan. Penolakan apa? Penolakan H0. Jika R mutlak lebih dari R tabel. Jadi ini 0,988 atau negatif 0,988 sama. Ya, karena mutlaknya 0,988. Nah, R tabelnya berapa? 0,8 gitu. Nah, kemudian keputusan tolak 0 karena
Oke, apakah kalian masih terhubung dengan saya? Apakah kalian merasa saya ada gangguan internet? Masih Pak, cuma tadi beberapa suaranya kayak robot. Tapi sudah enggak Pak. Sudah enggak ya? Oke. Nah, ketika nilai mutlak R-nya ini lebih dari R tabel, yaitu R tabelnya 0,811, maka keputusan tolak 0 karena nilai R mutlak lebih dari R tabel, yaitu 0,811. Kesimpulan, terdapat korelasi linier antara harga pizza dan Subwoofer dengan tingkat kolerasi yang tinggi karena nilai R mendekati nilai 1. Oke, kalau kita menggunakan p-value, ya kita ini menggunakan nilai T-nya berapa? Oh, nilai T-nya 12,79. Setelah didapat tadi ya, R-nya berapa, kemudian nilai T-nya kita hitung. P-value sama dengan 2 kali P ini. Daerah penolakan telah 0 jika P-value kurang dari alfa 0,05. Keputusan tolak 0 karena nilai P-value kurang dari alfa, yaitu nilai P-value kurang dari 0,05. Ya kan? Karena ini P-value-nya nilainya berapa? 0,0001 gitu kan. Nah, ini menggunakan nih nilai, kalau P-value-nya nilainya apa ini? Nilai T dengan nilai T-nya itu 12,79 dan derajat kebebasannya itu adalah 5 gitu loh. Ya, ini nilai P-nya ini gitu. 2 kali P gitu kan. 0,001. Jadi tidak hanya 1 P tetapi 2 P gitu loh. Kenapa? Karena kan ini ya dua sisi gitu ya. Nah, dua sisi kayak gini. Nah, ini ditambah ini gitu loh. Kemudian dibandingkan dengan alfa, ini P-value. Oke, sampai sini bisa jelas dipahami ya. Nah, setelah kolerasi kita masuk ke regresi. Ya, jadi metode statistika yang menjelaskan atau memprediksi variabilitas dari variabel dependen dengan menggunakan informasi dari satu atau lebih variabel independen melalui suatu persamaan matematis. Nah, persamaan model regresi itu ini, Z topi sama dengan B0 ditambah B1. Persamaan ini menggambarkan pola hubungan antara variabel dependen yang disimbolkan dengan X. Nah, tujuannya apa sih regresi? Untuk mendeskripsikan atau memodelkan sekumpulan data dengan satu variabel dependen. Kemudian ada tujuan yang lain, yaitu untuk memprediksi atau memperkirakan nilai variabel dependen berdasarkan nilai yang diberikan dari variabel independen. Kemudian yang ketiga adalah untuk mengontrol atau mengelola standar dari hubungan statistik yang dapat digunakan. Nah, jadi di sini bisa dilihat ini ada X, ya, ada Z. Jadi X mempengaruhi Z. Ya. X itu variabel bisa sebutannya itu variabel independen. Bisa juga kita menyebut dengan variabel bebas. Bisa juga dengan variabel prediktor. Gitu kan. Nah, bahasa Inggrisnya explanatory variable. Ya. Variabel apa ini? Penjelas. Gitu ya. Ini explanatory, penjelas. Kalau explained yang dijelaskan. Nah, ini bisa juga disebut dengan variabel dependent, variabel tergantung, atau variabel respons. Jadi kalau kalian menyebut X itu dengan variabel independen, maka sebutlah Y dengan variabel dependent.
ya kan? Jika kalian menyebut X itu variabel bebas, ya, maka kalian sebut dengan Y itu variabel tergantung. Jika kalian menyebut X itu variabel prediktor, maka sebutlah Y dengan variabel respon, begitu juga sebaliknya. Jika kalian menyebut X dengan variabel penjelas, maka sebutlah Y dengan variabel yang dijelaskan. Oke, jadi jangan menyebutkan ini, oh X itu variabel independen, Y itu variabel tergantung, ya, kurang pas gitu ya. Oh itu X itu variabel prediktor, Y itu variabel dependen, tidak pas. Ya, jadi harus sesuai dalam menggunakan istilah. Nah, ini merupakan model regresi linear sederhana ya. Terdiri dari satu variabel dependent Y dan satu variabel independent X. Ya. Y dan X memiliki hubungan yang linear. Ya, hubungan yang linear. Jadi kalau X-nya naik, Y-nya naik, atau X-nya naik, Y-nya turun, tetapi polanya linear gitu kan. Bisa dilihat di scatter plot-nya, walaupun tidak persis gitu kan menurut model, tapi kan kita bisa lah mengira-ngira, oh ini hubungannya linear, hubungannya tidak, kemudian oh ini hubungannya positif, ini hubungannya negatif gitu. Nah itu kalau dikaitkan dengan ini ya, korelasi tadi ya. Nah Y dan X memiliki hubungan yang linear. Z intercept, ya, intercept ini, intercept itu artinya adalah perpotongan dengan sumbu Z. Nah, ini Z ini variabel dependent atau variabel respon. Kemudian B1 ini slope itu kemiringan, ya, kemiringan. Nah, beta 1 ini kemiringan, ya. Nah, ini dianggap satu nilainya. Ya, jadi setiap satu satuan X. Nah, ini itu berapa nilainya? Ini beta 1. Ya. Ingat, cara mengukur kemiringan adalah yang vertikal dibagi dengan yang horizontal. Materi kalkulus 1 ya. Gitu. Kemudian epsilon I ini merupakan error, ya, random error. Karena ketika kita memprediksi sesuatu nilai Z berdasarkan nilai X itu selalu pada titik biru ini, cuman kadang di atasnya, kadang di bawahnya sumbu di garis biru ini, kadang ini di bawahnya, kadang ini juga di atasnya. Nah, selisih antara garis biru ini dengan nilai sebenarnya itulah yang disebut dengan error. Ya, error. Itu sama dengan 1, 2, sesuai dengan banyaknya data. Ya. Beta 0 dan beta 1 merupakan parameter regresi. Oke. Jadi kalau di materi sebelumnya saya mengatakan bahwa parameter itu merupakan karakteristik yang ada pada populasi, sedangkan statistik merupakan karakteristik yang ada pada sampel gitu ya. Nah, tapi yang dimaksud dengan parameter regresi ini ya adalah sesuatu yang mempengaruhi bentuk regresi itu sendiri. Gitu. Jadi karakteristik regresi ini ya sama-sama memang karakteristik ya, cuman di sini itu maksudnya itu yang mempengaruhi bentuk ya model regresi itu ya beta 0, beta 1 gitu. Ya, jadi kapan ya dari model tersebut memotong sumbu Y, ya kan? Saat maksudnya memotong sumbu Y di mana gitu ya? Kapan ya pada waktu titik X sama dengan 0 gitu ya. Cuman memotong sumbu Y-nya itu di titik mana Y-nya, Y sama dengan berapa gitu kan. Kemudian kemiringannya ini berapa gitu, yang mana untuk sumbu X-nya ini besarnya adalah 1 satuan. Kemudian ada epsilon, gagal berubah, Y berubah tak bebas.
X berubah bebas yang nilainya diketahui. Oke, sampai sini jelas ya? Ada yang ingin ditanyakan? Oke, ini untuk sudah saya jelaskan ya mengenai error tadi. Nah, ini untuk visualisasinya dari apa yang saya jelaskan tadi mengenai error ya. Jadi kalau kita prediksinya itu kan selalu di titik biru ini. Tapi kan kadang itu nilainya bisa di sini kah, di sini kah, di sini kah, di sini kah gitu. Nah, ini error. Jadi tahapan dalam analisis regresi step by step-nya itu plot data, scatter plot, identifikasi bentuk atau pola hubungan antara X dan Y secara visual. Yang kedua, koefisien korelasi, identifikasi tingkat hubungan linier antara X dan Y. Tiga, penduga atau estimasi parameter model regresi, pembentukan model regresi. Yang keempat adalah evaluasi ya atau cek diagnostik ya, kesesuaian model regresi. Kemudian yang kelima adalah memprediksi suatu nilai Y pada suatu X tertentu. Ini estimasi parameter model regresi, jadi kita menentukan nilai bin, kalau tadi korelasi kan menentukan nilai R gitu kan. Nah, tapi kalau estimasi parameter model regresi ini, ya ini B ya. Jadi gini, beta 0, ya, itu kan parameter populasi. Ya kan? Nah, kita akan mengestimasi ini. Estimasinya apa? Estimasi dari beta 0. Ya B0 gitu loh. Ya kan? Kemudian kemiringan ini dari persamaan regresi kan beta 1. Prediksinya kita mengestimasi beta 1 yaitu apa? Estimatornya B1. Nah, kalau ini kan model regresinya, ya kan? Yang benar sesuai dengan ini ya, keadaan aslinya gitu kan. Nah, kalau ini Y Itopi itu estimatornya gitu loh. Estimator ini, estimasi ini, nilai Y ini yang tanpa topi gitu. Ya. Ya, topi ini kan simbol estimator ya. Mengestimasi, mengira-ngira ya. Nah, jadi kita ini tugas kita yang mencari nilai B0 sama B1 gitu. Nah, untuk mencari B0 dan B1 itu ini rumusnya ya. Nah, kalau dikaitkan dengan koefisien korelasi, ya, B1 sama dengan RSY per SX, B0 sama dengan Y per minus B1X. Nah, kalau kita mau mencari nilai korelasinya dulu ya. Nah, sedangkan SY, SX ini apa? SY ada standar deviasi dari Y, SX ada standar deviasi dari X. Contoh kasus, misalkan X adalah persentase kenaikan biaya periklanan dan Y adalah persentase kenaikan hasil penjualan. Berapakah prediksi persentase ya, kenaikan penjualan jika biaya iklan dinaikkan menjadi 15%? Nah, yaitu nilai ini X ya, ini Y, ya, 1, 2, 3, 1, 2, 4, 5, 7, 9, 15. Nah, jadi kalau nilai X-nya itu 1, maka Y-nya 2. Jika nilai X-nya 2, maka Y-nya 4. Jika nilai X-nya 4, maka Y-nya 5. Jika X-nya 5, maka Y-nya 7. Jika X-nya 10, maka Y 12. Jika X-nya 15, berapa nilai Y? Kayak gitu. Ya kan? Nah, untuk memprediksi ini kan kita menggunakan ini saja sampai ini data yang diketahui. Ini modal untuk kita menentukan model, gitu, ya kan? Nah, interpretasi model regresi jika biaya iklan bertambah 1%, maka hasil penjualan akan bertambah 1,04%. Ini interpretasi model regresi. Ini kita scatter plot kan seperti ini.
Nah, koefisien parameter model ya, B1 sama dengan ini ya, kemudian B0 sama dengan ini. Model regresi, ya model regresi ini. Prediksi nilai Z saat X sama dengan 15. Nah, ini. Oke, sampai sini paham ya. Jadi kalau misalnya X-nya itu sama dengan 15, maka Y-nya sama dengan 16,83 berdasarkan model regresi. Untuk menentukan model regresi berdasarkan data ya, X sama dengan 1 sampai 12. Interpretasi dan asumsi parameter model regresi. Jadi B0 adalah ya nilai dugaan rataan Z ketika X bernilai 0 jika X sama dengan 0 dalam selang pengamatan. B1 adalah nilai dugaan perubahan rataan Z, nilai harapan Z jika X berubah satu satuan. Asumsi, variabel X dan Y memiliki hubungan yang linear. Y merupakan fungsi linear dari X. Error itu kan bahasa Inggris, ya lebih ke bahasa Inggris lah, walaupun kita pahami dengan secara bahasa Indonesia kita paham error itu apa. Jadi error ini bisa juga, kalau lebih ke Indonesia lagi bahasa yang benar-benar bahasa Indonesia itu malah justru yang kita asing ya, namanya galat ya. Galat itu error itu ya, bahasa Indonesianya error itu ya galat sebenarnya. Merupakan perubahan acak yang menyebar normal dengan rataan 0 dan memiliki ragam konstan ya. Kalau normal standar itu kan rataan 0, standar deviasi 1 gitu kan, atau variansi sama dengan 1. Tapi kalau ini normal itu rataannya 0, ya asumsinya 0, namun ragamnya itu konstan. Gitu. Variansinya konstan. Nah, error memiliki ragam atau variansi ya, bukan variasi yang konstan atau mungkin disebut dengan homoskedastisita. Variasi. Kalau variasi itu kan baju kalian ada yang merah, biru, kuning gitu kan, itu variasi. Tapi kalau ukuran ini untuk data itu variansi ya. Walaupun secara rasa itu ya ada kaitannya gitu ya. Karena variansi kan mengukur keberagaman gitu ya, mengukur variasi. Nah, ini disebut apa? Homoskedastisitas, yaitu memiliki variansi yang konstan. Nah, jadi E epsilon I sama dengan 0 ya. E estimasi ini ya, maksudnya itu E epsilon itu kalau dikaitkan dengan yang kita pahami itu ya rataannya gitu kan. Dan E sigma I kuadrat itu sama dengan apa? Sigma kuadrat. Untuk ini untuk variansinya, variansi. Ada N ya. Untuk I sama dengan 1, 2, 3 sampai N. Oke. Nah, error galat tidak berkorelasi satu dengan yang lainnya sehingga E epsilon I epsilon J sama dengan 0. Ya. I tidak sama dengan J atau kovariansi ya. Epsilon I epsilon J sama dengan 0. I tidak sama dengan J. Jadi kalau kalian lihat korelasi error itu kan, errornya kan yang di sini oh segini aja, oh yang di sini segini gitu kan. Oh ini gitu kan enggak berpola gitu kan. Ada yang jaraknya dekat, ada jaraknya jauh, ada yang agak dekat, ada yang agak jauh. Kemudian estimasi parameter model dengan metode kuadrat terkecil. B0 dan B1 adalah dugaan bagi parameter regresi beta 0 dan beta 1 yang didapat salah satunya dengan cara meminimumkan jumlah kuadrat galat JKG, kita singkat ya, galat atau error.
error atau sisaan ya, tadi error atau galat, sekarang error atau sisaan ya. Selisih antara Z dan Z topi ya. I sama dengan JI minus JI topi ya, metode kuadrat ya sama dengan JI minus B0 ya maksudnya ya, tambah B1 XI. Nah, minimum JKG itu ya minimum sigma EI kuadrat sama dengan minimum JI minus JI topi kuadrat sama dengan minimum sigma JI minus B0 ditambah B1 X1. Oke, menentukan kebaikan model regresi. R kuadrat adalah koefisien determinasi. Tadi kita sudah mengenal R, kita sudah mengenal regresi. Kita sudah mengenal R, kita sudah mengenal regresi, kita juga, ini sekarang kita mengenal R kuadrat. Apa itu R kuadrat? R kuadrat ya ini koefisien determinasi. Koefisien determinasi itu apa? Ya, intinya ada koefisien yang menunjukkan seberapa besar proporsi variabilitas yang mampu dijelaskan oleh model dari variabel independen yang digunakan. Sebenarnya R kuadrat ya mudahnya ya R kemudian dikuadratkan. Ya kan? Tapi ini ada rumus yang ini yang untuk menentukan nilai R kuadrat ini ya. Nilai R kuadrat berkisar antara 0 dan 1. Jelas, karena kan R itu kan negatif 1 sampai 1. Dikuadratkan ya 0 sampai 1 gitu kan. Bila negatif dikuadratkan jadi positif. Nah, semakin R kuadrat mendekati 1, maka model regresi semakin baik untuk modelkan data. Nah, kalian bisa coba kalau kalian mau menggunakan rumus ini, R kuadrat sama dengan 1 dikurangi sum square error ya kan, sum square total ya SSX bagi SST sama dengan 1 minus sigma YI min YI tapi kuadrat. Nah, yang ini sigma YI min YI bar kuadrat. Oke. Ini sum square error ya ini ya sigma YI min YI kuadrat ini ya sum square jumlahan kuadrat dari ini ya error ya YI minus YI topi. Ini untuk memudahkan ada sum square total ya, jadi kuadrat dari ini ya nilai YI dikurangi rata-ratanya gitu kan, YI kurangi ya, rata-rata sum square total gitu. Nah ini contoh kasus. Gimana kalian masih fokus ya, masih bisa mengikuti ya. Sekarang kita masuk ke contoh kasus ya, mengukur ya ini reduction in solids ya, jadi mengukur solids reduction ini kan ya, dan permintaan oksigen ini ya, oksigen demand ya, pengurangan solid dan pengurangan ini permintaan oksigen demand reduction. Nah ini solid reduction itu variable X-nya ya. Sedangkan Z-nya ini ada oksigen demand. Ini lanjut ya. Kalau misalnya nilai X-nya itu 3, maka nilai Z-nya 5 ya kan. Kalau nilai X-nya 31, Y-nya 30 gitu kan. Kalau nilai X-nya 39, Y-nya 36. Nah, sebenarnya ini dua kolom saja ini dua kolom saja karena supaya untuk meringkas dibuat dua ini kan. Oke, kemudian seharusnya kalian post test tadi pretest, sebenarnya sekarang post test. Thank you. Oke, pretestnya tadi sudah dilewati ya. Kalau sekarang ya post testnya ya tidak berupa soal-soal itu post test gitu kan. In post test di sini ya saya tanya gitu kembali ke kalian apa yang sudah saya sampaikan tadi gitu ke kalian ya.
Sekarang saya mau tanya nih ke kalian. Oke, Febriati Permata Ayu, saya ingin tanya ke kamu. Untuk nilai kolerasi, ya, itu rentangnya itu nilainya dari mana ke mana? Dari min 1 sampai 1 Pak. Oke, benar. Sekarang ke Justika Perwitasari. Nilai titik kritis kolerasi yang membatasi oh ini ada hubungan linier, oh ini tidak ada hubungan linier, itu nilainya berapa? Nilai kolerasinya. Tentunya nilainya antara negatif 1 sampai 1. Nilai kritisnya itu berapa? Silakan dibantu yang lain yang tahu. Permisi Pak, tadi pertanyaannya apa ya Pak? Siapa tadi? Ini yang mengajukan mau menjawab siapa ini? Pertanyaannya adalah nilai kolerasi itu kan negatif 0, memang negatif 1 sampai 1 gitu ya. Nah, yang membatasi nilai apa namanya, yang membatasi bahwa oh nilai kolerasi kalau lebih dari ini ada hubungan linear, ini tidak gitu. Itu berarti nilai berapa? Nilai kritisnya apa? Yang standar. Nilai kritis yang membatasi oh ini ada hubungan linear dan tidak. Permisi Pak, izin menjawab. Iya, kamu siapa? Nama saya Jules Alfa, NIM 12201030 Pak. Oke, silakan Jules Alfa. Jadi sebuah dua variabel dinyatakan korelasi jika titik kritisnya berada lebih dari 0,811 dan kurang dari min 0,811 Pak. Oke, jika di antara min 0,811 sampai 0,811 maka dinyatakan tidak memiliki korelasinya Pak. Oke, atau korelasinya dianggap lemah. Ini untuk ketetapan apa namanya, ketetapan nilainya gitu ya. Gitu. Oke, kemudian kalau ini lebih enak ya. Tapi kalau apa namanya kita tentu sesuaikan juga nanti nilai alfanya gitu. Kalau nilai alfanya 0,05 oke 0,811. Kalau alfanya enggak 0,05 gitu kan, atau misalnya alfanya 0,1 gitu. Nah, nanti kita pakai metode yang sudah ini ya, sudah dijelaskan tadi ya, bisa metode p-value, bisa menggunakan metode R-tabel gitu ya. Oke, nanti kalau ada waktu kita bedah lagi untuk mengenai hal ini ya. Oke, kemudian kita masuk ke regresi gitu ya. Saya mau tanya ke Muhammad Yudhistira gitu ya. Kalau variabel X kita sebut dengan variabel penjelas gitu kan. Variabel Z kita sebut dengan variabel apa? Variabel yang dijelaskan, Pak. Nah, oke. Nah, kalau oke sudah benar ya. Ini ya.
Oke, saya mau tanya ke ini Siti Zulaika. Kalau variabel z-nya itu kita sebut dengan variabel respon, ya, maka variabel x kita sebut dengan variabel apa? Pak, putus-putus di saya. Oke, putus-putus suaranya kah? Yang lain ada yang jelas mendengarkan suara saya? Jelas, Pak. Oke, jadi kalau gini Zulaika, kalau z-nya itu kita sebut dengan variabel respon, maka x-nya kita sebut dengan variabel apa? Baik, kalau putus-putus, mungkin yang lain ada yang bersedia untuk menjawab. Saya, Izin Pak. menjawab, Pak. Oh iya, silakan. Siapa? Firda. Oh, Firda, silakan Firda. Variabel prediktor, Kak, Pak. Oh iya, benar. Variabel prediktor. Ini Firda. Mohon maaf, Pak, saya off cam karena jaringan bermasalah, Pak. Wah, ya. Oke, itu ya. Saya selesai. Oke, bisa kalian lihat di sini ya. Tadi dikatakan nilai kritisnya ya untuk ini kalau sebelah kanannya itu berarti ada hubungan linear, sebelah kirinya tidak. Itu untuk kasus ya. Pertama alfanya ya. Alfanya itu untuk kasus ini ya, alfanya 0,05 ya. Kemudian n-nya itu 6. Ukuran datanya gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya alfanya 0,05 tapi ukuran datanya tidak 6, katakanlah 10 gitu kan. Maka kita menggunakan yang ini, nilai kritisnya 0,632 gitu. Ya, kalau sebelah kanannya 0,632 berarti ada hubungan linear, kalau enggak ya tidak ada gitu. Kita katakanlah kayak gitu. Sebenarnya bukan mutlak tidak ada, tetapi lemah hubungannya gitu loh ya. Atau mutlak ada hubungannya tetapi kuat gitu ya hubungannya. Nah, kalau misalnya n-nya 17 ya ini gitu. Ya. Oke, saya belum bisa ya mencari nilai-nilai ini di Excel gitu. Tapi ini petunjuknya itu memang di buku ini ya, Mario F. Riola ya. Nah, ini hanya ada dua pilihan di sini, alfa sama dengan 0,05 sama alfa sama dengan 0,01. Oke ya, jadi ini bisa dilihat ya. R tabel, jadi R tabel itu maksudnya ini, karena ini kan ada 6 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu. 0,811. R tabelnya tadi ada di halaman belakang buku Mario F. Viola ya. Nah, tapi kalau menggunakan ini T, nih ya, ini tidak menggunakan R tabel. Jadi kalau tidak menggunakan R tabel, kalian menggunakan ini ya, tabel T ya, tabel T. 12,795 gitu kan. Coba kalian lihat Excel. Excel ya, sini. T RT ya. Yang ini karena kalau misalnya 2 kali berarti ya langsung 2T. RT X X-nya berapa? 12,79. Titik koma, derajat kebebasannya 5 ya, karena N-nya kan sama dengan 6 ya.
dan kita kalikan 2 kalikan ini ya. 12. T saya merevisi ini ya, ini nilainya bukan 5 tetapi 4 karena untuk ini derajat kebebasannya itu 4 gitu. Jadi kalau kita menggunakan yang tabel kita membutuhkan tabel khusus ya, tabel khusus ini kolerasi linear yang mungkin tidak semua buku statistik itu ada ya tabelnya. Nah, tapi kalau misalnya kita yang mau menggunakan cara yang lebih umum ya, kita bisa menggunakan cara ini gitu. Yang metode cara p-value ya, atau metode p-value ya, yang mana dasarnya itu menggunakan tabel T gitu kan, yang lebih umum ya dibandingkan dengan tabel R gitu kan, atau tabel kolerasi tadi. Nah, p-value-nya ini nilainya tidak ini. Kalau 0,001 itu nilainya adalah nilai dari PT 12,794. Nah, untuk nilai 2 kali P ini sudah benar, cuman derajat kebebasannya ya, derajat kebebasannya ini saya coretnya kali 4 ini ya. Nah, ini nilainya enggak ini. Ini merupakan nilainya ini ya 0,0001. Sedangkan ini nilainya adalah 0,0002. Nah, ini 0,02 ini dibandingkan dengan 0,05. Kalau kurang dari berarti H0 ditolak. Kalau lebih dari 0,05 atau misalnya dibandingkan dengan alfa 0,01 maka ya H0 gagal ditolak. Artinya apa? Artinya ya ada kolerasi gitu kan. Terdapat kolerasi linear dengan keyakinan berapa persen? 95%. Oke, sampai sini paham ya? Oke, kalau enggak kita lanjut ke latihan dengan Excel gitu ya. Jadi untuk pertemuan kali ini kita belum membahas mengenai ini ya, regresi linear bergandanya ya. Masih regresi linear sederhana, kolerasi kemudian regresi linear sederhana. Ini untuk prakteknya di Excel gitu kan. Pakai contoh yang ini aja, kita mengerjakan ulang gitu ya. Ada X, ya ada Z. Dan ini 0,15, 0,35. Nah, ini ada 1,25, 1,75. Ini ada 2 ya. Untuk Z-nya ya 0,15 saya ketik di sini 0,35. Nah, nanti kalian mengerjakannya juga ini ya 1,35 1,5 2 gitu kan. Nah, kalian kita nyari kolerasinya dulu gitu kan. Nah, nilai kolerasinya ini. Jadi kalian fokus ke rumus ini, kolerasi ini, ya kan. Nah, sekarang N itu banyaknya data gitu. Ya kan? Count. Nah, ada 6 data gitu kan. Nah, kemudian ini sigma jumlahannya gitu kan. Kita kan membutuhkan yang namanya sigma X ya kan, sigma Z kita butuhkan gitu kan di sini. Nah, maka di sini kita sum gitu kan. Sum jumlahan X 6,5, jumlahan Z 6,35 kayak gitu ya. Nah, kemudian kita butuhkan sigma XZ. X kalikan Z
Nah, kita jumlahkan 9,4575. Ya kan? Oke. Nah, kemudian kita butuhkan apa nih? Sigma X kuadrat, ya kan? Sigma X kuadrat. Berarti kita buat dulu di sini X kuadrat. Ya kan? Kuadrat berarti X dikuadratkan. Nah, sigmanya berapa ini? Nah, ini sudah. Nah, kemudian kita butuhkan sigma X yang dikuadratkan. Sigma X yang dikuadratkan ini sigma X yang dikuadratkan. Jadi sigma kuadrat. Nah, ini kan sigma X yang dikuadratkan, berarti kan ini sigma X bukan kuadrat kayak gini. Ya kan? Nah, kemudian kita butuhkan sigma Z kuadrat. Sigma Z kuadrat berarti Z ini ya, kuadrat ini ya. Berarti kan ini kuadrat. Oke, yang ini sigma Z kuadrat. Kemudian sigma Z yang dikuadratkan, ya ini sigma Z yang dikuadratkan. Ini dikuadratkan kan? Dikuadratkan. Nah, kemudian kita cari nilai R-nya gitu kan. Nilai R-nya sama dengan apa ini? N pembilang bagi penyebut ya. Oke, kita ke pembilang dulu ya. N ya 6 ya dikalikan sigma XJ. Sigma XJ ya kan? Dikurangi sigma X kalikan sigma Z. Oke, supaya lebih yakin kita kasih kurung. Ini kurung. Nah, dikurung. Oke. Dan untuk penyebutnya ya ini lebih rumit lagi nih ya. Akar ya, akar itu SQRT gitu kan. SQRT N ya kan kalikan sigma X kuadrat nih ya, sigma X kuadrat dikurang sigma X kuadrat berarti ini ya, sigma X kuadrat dikurangi sigma X yang dikuadratkan. Nah, supaya lebih yakin ya kita kasih kurung ini. Jadi ini maksudnya dikalikan dulu baru dikurangi gitu ya. Nah, kemudian ini kalikan SQRT N ya kan kalikan sigma Z kuadrat dikurangi sigma Z yang dikuadratkan. Yakin lagi kita enter. Oke, ini 57. Kemudian kita hitung R-nya nilainya jadi 0,2. Oke, nilainya berbeda ya. Kita kita ini 0,989 ya. Oke. Ya, silakan. Itu yang sigma Y kuadratnya nggak salah Pak. Oh ya, sebentar ya. Sigma Z kuadratnya Sepertinya itu terikut rumus yang Y kuadrat. oke, kita nganu aja ya.
Supaya nggak bingung, kita pecah aja dulu ya. Kita pecah. Oke, ini yang sigma sama dengan ya SQRT D1 kalikan benar ini sigma Z kuadrat. Kemudian kita kurangi sigma Z yang dikuadratkan. Ini kan sigma yang dikuadratkan nih C11, benar kan? Apa yang salah Nadira? Nilai untuk sigma Y kuadratnya, Pak. Oke. Nilainya oh ya, sorry. Oke, terima kasih ya. Jadi ini dijumlahkan ini, ya, kayak gini. Nah. Oke, ini dikalikan. Memang harus teliti memang ya. Oke, nilainya sama ya. Terima kasih Nadira. Nah, kemudian kalau Nadira tahu nggak cara praktisnya kalau mencari nilai kolerasi ini? Rumus di Excel. Tanpa membuat tabel seperti saya yang rumit ini. Kurang tahu. Gimana? Kurang tahu. Oke, kurang tahu ya. Jadi, tapi terima kasih atas kejelian kamu tadi. Ini persen, ya. Nah, set. Jadi untuk oke, sorry. Persen ya, kita blok. Nah, kayak gini. Titik koma setelah petunjuk, mungkin di laptop kalian titik koma saja. Nah, kayak gini. Nah, oke. Hanya 2 detik aja, 5 detik lah ya. Gitu. Jadi kalian nggak perlu buat kayak gini gitu ya. Resikonya apa kalau kalian buat tabel seperti saya ini? Resikonya ya itu tadi kalau nggak teliti tadi ya. Jadi kalian sesuaikan dengan nilai yang tadi. Jadi kalau tadi kan saya menyesuaikan dengan contoh yang ada di slide, benar apa tidak gitu. Kalau nggak benar berarti yang kita ada yang salah gitu. Tapi kalau kita nggak tahu jawabannya sebelumnya, bagaimana kita untuk mengoreksi jawaban kita benar atau tidak ya dengan Excel. Ya. Tapi nanti kalian dalam laporan dibuat kayak gini ya, dibuat kayak gini. Kalau kayak gini kan untuk nilai tambah. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada ya. Oke, contoh kasus ini ya, X. Ini 1 itu bukan urutan 1 ya, tapi jika X nilainya 1, maka Y nilainya 2. X sama dengan 2, Y-nya sama dengan 4. Yuk kita coba buat di Excel, gitu kan. Kita buat di Excel. Buat C3 gitu ya. Oke ya, jadi ini X. Kemudian ini ini X, ini Y. Oke, ini ya 12 kayak gini ya. Kemudian Z-nya 2 ya, 4 ya, 5 7
8, 10. Sudah benar ya, Nadira ya? 10, 12, 14. Oke, harus benar ya. Cuman ini kan memanjang ke kanan, ini saya memanjang ke bawah. Nah, sekarang kita buat scatter plot-nya. Bagaimana cara membuat scatter plot di sini? Ya. Insert scatter plot. Oke, beres. Ya, Z maksudnya ini kan nilai Z, ini nilai X. Kalau mau ini axis title, boleh ini kan ini X. Dan ini Z. Ya kan? Terus ya. Ya kan? Ini X ini Z kan? Oke. Dari sini ini scatter plot. Oh, ini berarti hubungannya kolerasinya ini positif kuat nih, kuat positif ini kan. Atau kita cukup ini hubungannya positif gitu kan. Semakin besar nilai X, semakin besar juga nilai Z. Nah, kemudian ini apa ini standar deviasi J, standar deviasi X gitu kan. Untuk R-nya kan ini ya nilai R-nya ini R ya. Nilai R-nya ya tadi ini aja sama dengan persen gitu kan. Persen. J gitu kan. Atau mau pakai cara yang tabel tadi juga nggak apa-apa gitu ya. Capek tapi ya. 0,99 ya, benar ya. Kemudian SZ-nya ya ini X. SZ SX ya. Ini ada X. SX ya, ini juga ada SY. SX sama dengan ini ya, standar deviasi sampel gitu kan. SJ standar deviasi sampel. Oke, ini ya. (3,9) sama 4,1 ya, sudah ya. Nah, ini B1-nya ya. Gitu. Jadi di sini B1 berarti kan SY bagi SX gitu kan. B1 itu kan yang interceptnya ini ya. R kalikan SY dibagi SX. Ya kan? 1,04 ya, atau di sini 0,03. Nah, untuk B0-nya Z bar dikurangi B1 kalikan X bar gitu loh. Ya, memang kuncinya kita mencari B1-nya dulu ya. Oke. Jadi di sini apa namanya rata-rata gitu kan. Rata sama dengan average. Nah, rata-rata average. Oke. Jadi di sini Z bar ini ya, Z bar dikurangi B1 X bar. Z bar dikurangi B1 kalikan X bar. Oke, 1,26 atau 1,27 ini ya. Ini kan ini pembulatan ya. Jadi model regresinya apa? Y topi sama dengan B0 1,27 1,26 dikalikan 1 ditambah ya, ditambah 1,04 atau 1,0372 X gitu ya.
Tuh. Kemudian apakah ada cara praktisnya gitu kan di mana di sini untuk menentukan ini ya nilai ini gitu kan. Kalau ada yang mau ditanya silahkan ya. Kita analis data gitu kan. Oh nggak perlu analis data ya, nanti aja lah kita simpan gitu. Jadi untuk menentukan nilai ini kan intinya 1,037 ini kan. Caranya gini. Klik titiknya ini ya, klik kanan, add trend line. Add trend line. Kemudian pilih linear sudah ya. Untuk warnanya ya ganti selain biru merah gitu kan, biar untuk membedakan gitu kan. Nah, tadi ini linear sudah. Kemudian display equation on chart. Display R square juga boleh gitu kan sekalian gitu. Nah, dilihat di sini, terlihat ya. Bisa kalian lihat ya. 1,037 sama ini ya, 1,037x. Jadi ini cara cepatnya ya. Dan ditambah 1,267. Untuk R kuadratnya ini ya 0,9842. Coba kalau ini dikuadratkan ya. Ini sama gitu kan, atau pakai cara rumus yang di sini untuk R kuadrat ya, determinasi mana tadi determinasi ya. Nah ini ya, R kuadrat 1 minus SSE dibagi SST gitu kan. Nah kalau kalian mau mencari ini sesuai dengan rumus ini ya caranya gini ya, kita kan sudah tahu Z topinya gitu kan, Z topi ya, Z topi ini ya, Z topi. Z topinya kan rumusnya nih 1,0372x gitu kan. Nah kita cari dulu ya, sama dengan 1,0372 ini kan kalikan x. Tapi nilainya ini kita dolar gitu kan, F4 gitu kan. Nah, kemudian ditambah 1,2674 ini kita dolar juga gitu kan, F4 gitu kan. Dan kita enter 2,30 gitu kan, sampai sini. Nah, ini adalah ZI topi. Kemudian nilai ZI dikurangi ZI topi gitu kan. ZI dikurangi ZI topi. Sorry. ZI topi. Oke, karena topi itu letaknya di atas, maka kita pakainya ini ya. Biar pas aja. Oke. ZI dikurangi ZI topi. ZI dikurangi ZI topi. Ya, ZI topi ini kita kuadratkan ya. Oke, kita kuadratkan. Oke, kita kuadratkan. Ini kuadratkan. Jadi kalau dikuadratkan nilainya positif semua ya. Nah, kayak gini ya. Nah, kemudian kita jumlahkan. Jumlahkan ya. Jumlah. Atau sigma gitu ya. Sum. Nah, kita jumlahkan. Ini SSE. Sekarang SST. JI dikurangi JI dikurangi
JI dikurangi J per ya. JI per ya. JI dikurangi J per. Yang benar J per ya, sorry J per. Langsung aja. Sama dengan JI mana? JI dikurangi J per rata-ratanya ini. Nah, kemudian ini oke, sudah ya. Sampai sini, maka R kuadrat sama dengan 1 minus oke, 0,94 sama ya, 0,942. Jadi kalian bisa bersusah payah seperti ini, juga mau cara praktis seperti ini, silahkan. Ya. Tapi ya memang lebih pasnya ini. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Nah, ini kalian bisa salin gitu kan, bisa apa namanya, kalian lihat model regresinya gitu kan. Baik, demikianlah pertemuan kita kali ini. Kurang lebihnya saya minta maaf, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.